Jokowi juga melakukan pelanggaran HAM dengan melihat kekuasaan yang tidak lebih baik daripada Soeharto. Keluarga presiden berkhianat sama partainya. Wah. Presiden Jokowi dapatkan pujian dari kepala daerah seluruh Indonesia. PDI Perjuangan dengan komponen demokrasi lainnya melakukan perlawanan dengan cara-cara yang luar biasa. Dalam hal ini ketika ada orang yang mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata hianat itu menurut gua lebay aja sih. Selama ini kami memuja-muja mendukung Jokowi, ternyata nipu kita gitu. Ini rejim jahat ini, Pak Sekjen. Keji dia nih, jahanam Pak Sekjen. Pembenci Pak Jokowi adalah budak-budak VOC yang bertujuan untuk agar negara kita Indonesia ini tidak menjadi negara maju. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Jokowi juga melakukan pelanggaran HAM dengan melihat kekuasaan yang tidak lebih baik daripada Soeharto. Rasa-rasanya kayaknya PDI Perjuangan itu harus kembali pada kitahnya. Jokowi juga melakukan pelanggaran HAM pada saat rusuh Bawaslu dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Jokowi itu lebih berat dan lebih besar daripada yang dilakukan oleh Soeharto. Soeharto cuma merusakin gedung ini sama beberapa orang mati. Tapi kalau yang namanya Jokowi hari ini, norma hancur, etika hancur, tata hukum hancur, semuanya hancur. Karena kejahatan Jokowi ini adalah kejahatan yang luar biasa, maka saya berharap PDI Perjuangan dengan komponen demokrasi lainnya melakukan perlawanan dengan cara-cara yang luar biasa. Bukan memprovokasi Pak Sekjen, tapi karena memang sejarahnya partai ini sejarah partai perjuangan dan perlawanan gitu loh Pak Sekjen. Ya kan, kalau nggak ngelawan, bentar-bentar ada yang dikriminalisasi lagi oleh KPK, oleh segala macam lah pokoknya. Ini rejim jahat ini, Pak Sekjen. Keji dia nih, jahanam Pak Sekjen. Baik Pak Tendri. Gitu. Jadi saya sebagai kader partai nunggu juga nih apa yang diperintahkan Sekjen, ngelawan kita. Gah, yakin Pak? Ini Pak Jokowi lebih kejam daripada zamannya Pak Soeharto. Emang dulu kalau zamannya Pak Soeharto Bapak berani nih ngomong kayak gini? Bisa hilang loh Pak besoknya. Hilang senyap gitu, nggak tahu kemana gitu dan ya hilang tanpa jejak gitu. Yakin? Ya mau ini aja, mau tahu aja kalau zamannya dulu zamannya Pak Harto, kalau semisalkan Bapak ngomong rezimnya Pak Jokowi itu kejam, jahanam katanya gitu kan. Emang Bapak dulu berani ngomong kayak gini nggak waktu di zamannya Pak Soeharto gitu loh? Jangan-jangan nggak berani, ya kan percuma aja berarti ya. Kalau nggak berani ya lebih kejam mana? Keluarga presiden berkhianat sama partainya. Aduh. Wah. Gak bahaya tak? Jangan buru-buru dulu. Kita lihat dulu jenis hubungan presiden sama partainya ini apa. Ini kan berat kalau ketika seorang udah teriak-teriak dia berkhianat. Ini hubungannya apa sebetulnya? Kan seperti yang kita paham, yang kita ketahui bersama, sudah cukup clear dan firm bahwa presiden ini cuma petugas partai. Jadi ya beda-beda tipis lah sama ketika kita menugaskan seorang sopir untuk antar jemput anak kita sekolah. Jadi apa iya ketika sopir kita mau berhenti terus kita teriakin dia, lu pengkhianat kan baper itu namanya. Jadi firm dan clear jenis hubungan yang dibangun itu akan mempengaruhi perasaan yang ditimbulkan. Jadi kalau jenis hubungannya hanya petugas partai, apakah akan menimbulkan perasaan minim alias nggak mungkin sama sekali. Dalam hal ini ketika ada orang yang mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata hianat itu menurut gua lebay aja sih. Biasa-biasa aja lah gitu. Kan petugas partainya masih banyak, bisa nunjuk yang lain lagi kan. Kenapa belakangan ini apa yang dilakukan presiden seperti berseberangan sama partainya. Nah, ini Ternyata bukan aku aja nih yang merasa kalau itu berlebihan gitu. Ternyata ada juga nih orang yang merasa kalau itu berlebihan.
Ya kenapa aku mikirnya itu berlebihan? Ya dulu nggak kayak gitu. Dulu tuh kayak semuanya benar gitu loh. Bahkan ada orang yang bilang Pak Jokowi itu begini begitu, kayak enggak, dia yang bilang kayak gitu salah gitu. Sekarang tuh kayak berbanding terbalik gitu loh. Semua yang dilakukan Pak Jokowi itu sekarang salah di matanya PDIP gitu. Dan ya yang aku setuju dengan yang dikatakan tadi, itu tuh hanya baper aja gitu loh. Semuanya disinggung oleh orang-orang yang barisan sakit hati ya. Itu wujud-wujud bapernya mereka karena ya tidak bisa mengalahkan Pak Jokowi mungkin ya. Presiden Jokowi dapatkan pujian dari kepala daerah seluruh Indonesia. Pujian ini diberikan untuk Presiden Jokowi dikarenakan keberhasilannya membangun Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan gaya futuristik, modern, dan mencerminkan konsep pembangunan hijau. Bahkan seluruh kepala daerah yang sudah menyaksikan langsung IKN dari dekat, sangat kagum dan terkesan dengan pembangunan yang sudah dilakukan. Salah satu penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan langsung rasa bangganya memiliki IKN. Presiden Jokowi telah menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia dengan desain ibu kota negara yang sedang dibangun. Keberanian dalam mendesain ibu kota negara yang baru dengan melakukan pembangunan sistematis dan luar biasa memang patut kita apresiasi bersama. Sehingga, IKN sangat layak menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Pembangunannya yang futuristik dan modern mencerminkan visi Indonesia untuk masa depan. Pak Jokowi mendapatkan pujian karena sudah mampu membangun Ibu Kota Nusantara ya seperti yang kita lihat sekarang gitu ya. Ibu Kota Nusantara yang banyak sekali diremehkan, sebenarnya sampai detik ini pun banyak juga yang masih menganggap remeh Ibu Kota Nusantara gitu loh. Kayak apa ya, mereka tuh selalu menganggap salah apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu loh. Padahal ini ya untuk kita semuanya loh. Emang IKN untuk Pak Jokowi pribadi kan enggak. Ini kan untuk Indonesia, untuk ibu kota kedepannya. Bahkan dari awal pembangunan IKN ini sudah mulai dapat perhatian sorotan dari orang-orang di luar Indonesia gitu loh. Coba lihat deh sekarang bangunannya semegah itu loh. Tapi banyak banget orang-orang yang menyebarkan hoax soal IKN gitu loh. Ya agak heran juga di sama mereka. Untungnya ya masih ada orang-orang yang seperti ini tadi, yang merasa, yang tahu dan yang paham apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi itu ya untuk kita semuanya. Makanya mendapatkan pujian tuh Pak Jokowi dari kepala daerah se-Indonesia. Allah kita banding lagi, ya kita hadapi. Kalau misalkan 2002 yang lalu presidennya memiliki pola pikir seperti Pak Jokowi, mungkin kedua pulau Sigitan dan Libadan tidak akan terlepas dari Indonesia. Tapi ya gimana lagi lah, sudahlah, semua sudah terjadi, mau diapain lagi. Bukan hanya dua pulau yang lepas, ada juga yang lainnya. Indosat, satelit, gas Papua, kapal tanker, outsourcing. Ya, itulah. Kita sebagai anak muda, jadi generasi baru, harus seperti Pak Jokowi. Ya. Tahu lah ya, kalian pasti presiden di 2002 itu ya kalian pasti tahu dong itu siapa. Yang ya beberapa asetnya negara itu sempat terlepas ya, pada alhamdulillahnya sih sekarang udah balik ke kita ya gitu, alhamdulillah. Tapi dulu sempat terlepas sayangnya. Tapi ya sudah lah ya, namanya sejarah itu tidak bisa kita tutupi gitu ya. Yang katanya paling ini banget nih, paling berjasa untuk Indonesia itu ya menurut sejarah ya tidak ada orang yang sempurna, pada intinya kan seperti itu. Selama ini kami memuja-muja mendukung Jokowi, ternyata nipu kita gitu. Pembenci Pak Jokowi adalah budak-budak VOC yang bertujuan untuk agar negara kita Indonesia ini tidak menjadi negara maju. Dan tujuan dari para budak-budak VOC itu adalah
agar rakyat Indonesia itu bisa tetap dibodoh-bodohi dengan cara mereka, entah melalui jalur yang kayak sok-sok nasionalis, entah yang kayak yang sok-sok ngerti agama. Nah, dari dua jalur itulah kita akan dibodoh-bodohi oleh mereka. Jadi, sebagai rakyat Indonesia yang baik dan benar, kita harus tetap satu tujuan, Indonesia menuju masa depan 2045, menuju Indonesia emas. Betul. Joko Widodo, orang kalau ikhlas berbuat baik, nggak perlu diceritakan ke publik. Cukup dirinya dan Tuhan yang tahu. Kan begitu. Tapi satu-satu akan terbongkar kebaikan ini. Terbukti sudah. Sri Mulyani menceritakan itu di depan seluruh jutaan rakyat Indonesia bahwa selama ini Joko Widodo dari tahun ke tahun memotong dana operasionalnya untuk rakyat Indonesia. Tuh. Segitunya ya Joko Widodo mementingkan rakyat Indonesia. Kena ulti semua itu para pembenci-pembencinya. Yang kemarin menghina, mencaci, memaki, merendahkan seorang presiden yang masih menjabat, kena ulti itu. Kalau mereka punya otak, ya kan? Kalau otaknya masih di sini. Nah kalau otaknya udah didengkul, susah menerima itu semua. Karena kalau otak udah didengkul nih ya, kaki juga jadi transportasi. Mereka nggak akan bisa menerima. Tetap aja yang di hati itu ini dengki. Nah ini waktu sidang di MK, waktu sidang Pilpres kemarin ya nggak? Iya nggak sih? Iya. Seingatku ya waktu Bu Sri Mulyani itu menceritakan bagaimana keuangan di masanya Pak Jokowi yang katanya dituduh adanya bansos itu yang membantu, yang menyokong kemenangannya Prabowo Gibran waktu itu. Terus di situ Bu Sri Mulyani membocorkan semuanya, bahkan sampai cerita kalau Pak Jokowi itu memotong anggaran yang untuk Pak Jokowi sendiri itu ya sangat berhemat lah, pada intinya Pak Jokowi seperti itu. Terus Pak Jokowi yang sudah berhasil melunasi 7.000 triliun ya, sampai Bu Sri Mulyani bilang gini, bingung kan uangnya dari mana gitu loh. Ya itu salah satunya dari Pak Jokowi motong anggarannya untuk Pak Jokowi gitu loh. Ya sebegitu hematnya, bahkan itu masih tersisa gitu loh. Nah ini luar biasanya ketika kebaikan itu kalau tidak diumbar ya, pada akhirnya ya bakal kebocor di waktu orang-orang itu semakin menjelekkan orang itu gitu. Ketika orang-orang menuduh Pak Jokowi yang A, B, C, D, tuh lihat. Nah, Allah sudah memberikan bukti lah gitu. Sudah memberikan bukti kalau ini loh hebatnya Pak Jokowi. Kayak gitu lewat Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Makanya gak heran Pak Jokowi itu sebegitu dicintainya oleh masyarakat. Ya orang Pak Jokowi secinta itu juga sama rakyat. Nah teman-teman gimana nih menurut kalian, menurut pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus akhiri dulu sampai di sini. Tapi tenang aja dan gak apa-apa karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya apa? Tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Dan aku Juju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.